Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luarda, NIM 18TM312, kelas 3B, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai proses pengecoran logam dengan cetakan pasir. Pengecoran logam dengan cetakan pasir. Pengecoran pasir juga dikenal sebagai pengecoran cetakan pasir, adalah proses pengecoran logam dengan menggunakan pasir sebagai bahan cetakan. Kelebihan dan kekurangan pengecoran cetakan pasir. Yang pertama, kelebihan menggunakan cetakan pasir. Desain fleksibel, mampu membuat bentuk kompleks, pilihan logam yang dapat dicor banyak, biaya alat murah. Sedangkan kekurangan menggunakan cetakan pasir, yaitu kekuatan mekanis produk rendah, akurasi ukuran rendah, permukaan akhir produk buruk, cacat tidak bisa dihindari, memerlukan proses lanjutan seperti permesinan. Jenis-jenis cetakan pasir. Yang pertama, cetakan pasir basah atau green sand mold. Cetakan ini merupakan cetakan yang banyak digunakan karena dikenal murah. Dan yang dimaksud pasir basah ini karena pasir yang digunakan masih mengandung air saat logam cair dituangkan di dalam cetakan tersebut. Yang kedua, cetakan pasir kering atau dry sand mold. Cetakan ini dibuat menggunakan bahan pengikat organik. Dan kemudian cetakan dibakar di dalam oven dengan temperatur berkisar antara 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan cetakan. Yang ketiga, cetakan kulit kering atau skin dried mold. Cetakan ini dapat diperoleh dengan mengeringkan permukaan pasir basah dengan kedalaman 1,2 cm sampai dengan 2,5 cm pada permukaan rongga cetakan. Bagian-bagian cetakan pasir. Yang pertama, cavity atau rongga cetakan, yaitu tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Core atau inti, biasanya berbahan pasir karena bagian ini harus memiliki daya tahan tinggi untuk menahan temperatur cair logam. Yang ketiga, gating system atau sistem saluran masuk untuk mengalirkan logam cair ke dalam cetakan. Yang keempat, spur atau saluran turun, merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Yang kelima, pouring basin, merupakan lakukan pada cetakan yang berfungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari ladle ke spur. Yang keenam, riser atau penambahan, merupakan cetakan cadangan logam cair yang berguna dalam mengisi kembali cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Proses pembuatan cetakan pasir, persiapan plugs, lantai yang bersih dan pola kayu produk dan gating sistemnya. Pembuatan pasir inti dari baking sand. Pisahkan cup dan drag pola kayu. Tambahkan dengan pasir belakang atau baking sand. Balik drag serta letakkan cup pada bagian atas posisi drag. Angkat pola yang telah dipadatkan dengan pasir. Bersihkan cetakan kemudian berikan coating cetakan pada bagian yang diperbaiki agar permukaan cetakan menjadi rata. Setelah selesai proses cutting, hal yang dilakukan selanjutnya adalah penyatuan cup dan drag yang kemudian diratakan dengan menggunakan pengikat kawat. Letakkan cetakan pasir di atas tatakan dan tempatkan di dekat dapur peleburan logam. Proses penuangan dengan cetakan pasir. Yang pertama itu proses tapping. Proses tapping yaitu penuangan logam cair dari tungku ke dalam ladle yang dilakukan setelah logam cair dibersihkan dengan flux agar bersih dan gas hidrogen tidak dapat masuk ke dalam logam cair. Dalam proses penuangan logam cair dari tungku ke dalam ladle harus berhati-hati dengan menempatkan ladle ke dalam coran tungku supaya logam cair tidak terbuang. Yang kedua, proses pouring. Proses pouring yaitu proses penuangan logam cair ladle ke dalam cetakan. Dalam proses penuangan logam cair ke dalam cetakan ini tidak boleh terputus sampai cetakan pasir tersebut benar-benar penuh oleh logam cair. Dan jika ada sisa logam cair tersebut dituangkan ke dalam wadah yang telah dipersiapkan dengan suhu pouring logam cair saat dalam ladle 1350 derajat Celcius. Pembongkaran cetakan pasir. Pembongkaran cetakan setelah logam cair membeku selama 24 jam menggunakan udara dalam ruangan. Baut penyambung antara cup dan drag dibuka, kemudian cup dan drag dipisahkan. Cup diangkat bersama coran dan menyingkirkan pasir dari cup. Drag dan coran
dengan cara memukul pasir tersebut menggunakan palu. Dalam proses pembongkaran ini dilakukan secara mekanis atau dengan tangan. Pasir yang telah dipisahkan dikumpul untuk digunakan kembali. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan cetakan pasir. Yang pertama, rongga cetakan harus dirancang lebih besar daripada produk cor yang akan dibuat untuk mengimbangi penyusutan logam. Yang kedua, setiap logam memiliki koefisien susut yang berbeda-beda, atau dalam merancang suatu cetakan biasanya menggunakan mister susut. Itulah tadi sedikit dari saya penjelasan mengenai proses pengecoran logam dengan cetakan pasir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.